Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini ya. Semoga semuanya siap belajar dan tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Sudah. Bu. Tapi kok lemes? Bangun tidurnya jam berapa? Ketawa. Jam 7, Bu. Jam 7. Rasya terlalu jujur banget jam 7. Yang lainnya jam Ya, berapa? Bu. Ibu dari jam 4 loh ini tadi. Jam 5. Jam 5. Barusan, Bu. Ada yang Baru barusan. sekarang, Bu. Oh, barusan ada juga. Dan kemungkinan besar nih ya teman-teman. Masya Allah. Yang 10 yang lain nih kayaknya juga masih di Pulau Kapuk nih. Ya sudah. Ibu nyanyi Bondan Prakoso. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, Ibu berikan juga materi tentang pewarisan sifat atau nama lainnya hereditas pada manusia. Siapa yang masih ingat apa yang dipelajari minggu lalu? Ayo, yang Ibu bagikan lewat video. Pewarisan sifat pada manusia, Yang bagaimana, Dit? autosom, Dan? kromosom, Kromosom ada 2. Kromosom yang autosom dan kromosom yang som. Kromosom. Oke, gonosom, autosom. Apa bedanya autosom dan gonosom? Ada yang tahu nggak selain Adit? Kromosom itu tubuh dinamakan autosom adalah yang tidak memiliki kaitan dalam Oke, Fatimah coba diulangi. Apa itu autosom? Terpaut di mana? Di tubuh atau di kelamin? Yang autosom. dari tubuh, bukan dari kelamin. Yang kelamin dari kromosom kelamin dinamakan juga kromosom. Bukan kromosom, tapi gonosom ya. Autosom tubuh, gonosom kelamin. Autosom 1 sampai 22, gonosom X dan Y. Oke? Masih ingat? Ingat, harus ingat. Kalau tadi disebutkan autosom, Ibu mau salah satu aja dari soal yang kemarin diberikan. Contoh penyakitnya apa ya yang terpaut pada autosom selain Fatimah dan Adit? Ayo yang lain. Basit, coba Basit Mosairi. Abdul Basit Mosairi. Ya, Bu. Ini apa? Apa nih? Penyakit yang terpaut pada autosom. Yang terpaut pada kromosom tubuh. Albino, Bu. Yes, albino. Dan albino kameranya dinyalakan supaya nggak albino kameranya. Garing banget. Kalau tadi albino itu untuk autosom, lalu contoh yang gonosom apa ya kira-kira ya selain Basit, Fatimah, dan Adit? Buta warna, Bu. Yes, buta warna. Buta warna terpaut kromosom apa, Yasin? Kelamin. Kelamin tadi ada 2, ada Kelamin, X sama Y. Dia terpaut yang kromosom apa nih? X apa Y? X. Terpaut X. Yang resesif atau yang dominan? Buta warna ini. Resesif. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sedikit-sedikit banyak telah mengingat kembali. Akan Ibu perdalam lagi mungkin nanti di akhir setelah kita pelajari bab yang ini, materi tentang ini. Materi tentang ini Ibu mau belajar apa sih, Bu? Nah, coba Ibu akan sharing screen ya. Oh iya, tadi udah berdoa belum? Waktu Ibu tidur. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sambil menunggu sharing screen, Ibu bagikan dulu presensinya ya. Coba diisi dulu dan seperti yang Ibu sampaikan, segera diisi sebelum linknya tertutup. Ibu bagikan lewat kolom chat. Ini kenapa tidak mau ini? Oke. Siapa itu? Paki? Masuk angin, Ki? Iya, Bu. Kasih minyak telon. Minyak kayu putih. Oh iya, anak-anak sudah mendengar ada
ledakan kecil di sekitar kita? Mendengar kabar itu tidak? Sudah, Bu. Hati-hati Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Nah, jangan sering-sering keluar dulu, hindari dulu tempat-tempat yang rame. Karena kita sebenarnya kapanpun sih kita mawas diri. Oke, Ibu bagikan linknya, coba kalian isi sebentar sambil Ibu buka layarnya. Wait, apa itu? Bisa diisi anak-anak? Bisa. Oke, 2-3 menit. This. Maaf Bu, Kenapa? mau nanya itu waktunya 8.30 atau isi jam 8? Jam 8 sekarang. Jam 8 kayaknya udah lewat ya. Isi aja jam sekarang nggak apa-apa. Kan kita jam sekarang nih. Ya? Siapa tadi nanya? Tadi nggak kelihatan Ibu. Oke, yang sudah diisi kembali lagi ke Zoom dan kameranya dinyalakan. Ibu ada 2 kamera jadi bisa ngamatin ini siapa yang on, siapa yang enggak nih. Emang ada ya pemakaman non-muslim di daerah Balat tuh? Ada ya? Lu denger Bu? Ibu juga baru tahu. Malah kemarin infonya katanya janganlah, kita jangan nyebarin info-info yang hoax. Nanti ini kena undang-undang lagi. Hati-hati aja di rumah. Udah mau ngapain dah. Oh iya anak-anak, sama sekali lagi. Ternyata kita sebelum PAS, artinya PAS itu kan bulan Desember minggu kedua. Nah sekarang kita udah di November minggu kedua juga. Artinya kita kurang 3 pertemuan lagi. Yeay! Enggak, kayaknya nanti ada materi yang akan masuk ke semester 2. Ya, ini nanti disiapkan dari sekarang. Udah selesai ngisi? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin. Bu, sebenarnya kita hari ini mau ngapain? Bukan kemarin udah belajar pewarisan sifat. Kita mau bahas pewarisan sifat yang apa lagi, Bu? Hereditas apa lagi? Nah, kita kali ini akan mempelajari hereditas, tetap hereditas atau herediter, pewarisan sifat pada manusia yang terpaut dengan golongan darah. Ya, jadi nanti tetap juga akan ada persilangan, akan kita mencari persentase, kemungkinan anak-anak atau keturunan. Ini juga bisa kalian pakai nanti kalau misalnya ingin membangun bahtera rumah tangga gitu kan. Kalau kata orang-orang Jawa dulu dibilang katanya cari tuh bibit bebet bobotnya. Nah, apa Bu maksudnya bibit bebet bobot? Nah, cari pasangan lah. Ibu jadinya ngelantur. Enggak, kalau jadi cari pasangan itu juga termasuk kita harus mengetahui secara dari segi kesehatan. Ada loh ceritanya laki-laki dan perempuan ketika menikah dan memiliki anak, anaknya ini ternyata umur selang beberapa waktu kemudian meninggal. Mencoba lagi, punya anak lagi, kemudian meninggal. Nah, artinya apa? Ini ada kaitannya dengan golongan darah. Golongan darah itu siapa sih yang masih ingat? Ada berapa jenisnya? Ayo. Udah loh kemarin di kelas 2 kita udah belajar loh bareng-bareng sama Ibu juga apalagi. Ada apa aja golongan darah berdasarkan sistem ini yang aglutinin A dan aglutinin B. Ayo apa aja? Ada berapa? Berapa dulu dijawab apa? Ibu kok ada deh kayaknya. Ngapain 4, Bu. pakai buka buku? Nah tuh ada 4. Apa aja? Ada golongan darah A, A, B, B, C, D. A, B. AB. bikin Sorry, golongan AB, darah O. baru. Bukan O, kemarin udah Ibu kasih tahu, dibaca apa? Nol. Nol. Golongan darah 0, bukan AB ya. Jadi golongan darah nanti yang akan kita pelajari sebetulnya kan selain ABO, itu juga ada sistem resus. Ya kan? Yang resus positif sama resus negatif. Nah, tadi yang Ibu ceritakan ketika ada pasangan yang terus punya anak yang nggak bisa bertahan lama, ini bisa disebabkan oleh resusnya. Resusnya itu
mereka sejenis. Nah, kalau sejenis itu bahaya, nanti anaknya akan menderita yang namanya aristoblastosis vitalis. Itu yang materi kemarin. Nah, kita hari ini akan fokus untuk AB0-nya anak-anak. Kita mau cari tahu nih. Oh, belum cari tahu dulu. Coba baca deh berita ini. Kelihatan nggak? Siapa yuk? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan. Pernah dengar ada cerita kayak gini nggak? Hah, gara-gara golongan darah anak berbeda, keluarga ini berakhir tragis. Maksudnya, jadi ceritanya di cerita ini nih si bapaknya itu tuh waktu anaknya ini ada kecelakaan gitu ya, terus membutuhkan golongan darah. Nah, saat mau transfusi kan mikirnya orang-orang selama ini, oh ya udah di sinetron-sinetron kan juga biasanya gitu kan ya. Oh ya udah sus, dok ini aja ambil darah saya, cie gitu. Bapaknya ngomong gitu, ibunya jangan sus ambil darah saya saja. Nah ternyata pas dicek si bapak dan ibu ini punya golongan darah yang berbeda. Misalnya ya anaknya bapaknya A, ibunya B, anaknya tuh 0 atau AB. Lah gimana ceritanya? Nggak bisa, harusnya anak aku ini tuh golongan darahnya A atau golongan darahnya sama kayak kamu B. Wah, kamu ternyata selama ini selingkuh, menduakan aku. Ya, sinetron banget. Tapi beneran ada ini cerita kayak gitu loh. Ada tetangga yang terbisa. Itu cerita nyata. Ini betul-betul nyata yang ada di kehidupan sekitar kalian. Nah, jangan sampai nanti kalian sama kayak si bapak itu atau si ibu itu ya. Gimana ceritanya? Padahal ibu itu juga tidak melakukan yang dituduhkan oleh bapaknya gitu. Nah, ceritanya akan kita pelajari lewat materi hari ini. Dan nanti yang akan jadi bapak atau ibu, nah bisa dipahami. Gimana sih jalan ceritanya anaknya kok bisa beda golongan darahnya. Nah, tadi Ibu ingetin lagi ada 4 jenis golongan darah berdasarkan sistem AB0. Ini grup golongan darah A. Ini yang memiliki agglutinin A. Artinya kalau golongan darah ini misal dikasih ke B, agglutinin ini akan menggumpalkan B-nya. Ya, jadi golongan darahnya akan menggumpal. Ada agglutinin atau antigen A. Yang grup B antigen B, lalu yang AB itu memiliki agglutinin atau antigen A dan B. Sementara yang 0 itu tidak memiliki sama sekali. Kita akan fokus ke dalam persilangannya hari ini. Nah, kemarin ada yang nanya ke Ibu, Bu, ini gimana kita nulisin genotipnya? Bu, golongan, kalau kemarin berarti bahasin tentang albino ya? Bu, bukan albino, hemofili. Hemofili penulisannya kayak gimana? Nah, padahal Ibu udah kasih tabel tuh kemarin. Tabel ini Ibu berikan informasi awal ada bagaimana sih untuk penulisan genotip. Pakai merah ya, kelihatan nggak? Halo guys, mic on. Iya, Bu, kelihatan. Bu, kelihatan. Yes, dan juga fenotip. Ibu ulangi lagi bedanya fenotip dengan genotip apa. Semudah bahwa fenotip itu adalah kita tuh bisa ngelihat, kita tuh bisa menentukan tanpa kita tuh mengandai-andai gitu. Jadi ilmu fenotip itu ilmu yang sudah pasti bisa ditentukan. Sementara yang genotip itu tuh kita nggak ngerti caranya kayak gimana. Nah, nggak tampak kan, tidak tampak itu kan berarti abstrak. Nah, itu dituliskan dengan simbol-simbol. Jadi genotip dan fenotip itu sifat yang tampak. Nah, sifat yang tampak dalam golongan darah ini yaitu tadi jenis golongan darahnya. Jadi kalau golongan fenotip dengan golongan darah A, bagaimana Bu penulisan genotipnya? Ini ada 2 jenis anak-anak untuk yang A dan B. Ayo diinget-inget ya. Untuk A dan B itu nanti ada 2 jenis genotip. Yakni penulisannya kalau kemarin yang terpaut kromosom kelamin itu X dan Y, tapi kalau golongan darah ini enggak gitu loh. Jadi sebenarnya golongan darah ini terpaut autosom, tapi penulisannya bukan dengan huruf yang A, B, C, D, E, F, G sampai Z, nulisnya dengan huruf I. Ya. I apa Bu? Kalau golongan darah A itu dituliskan dengan IA, IA. Nah, IA, IA ini untuk fenotip yang A, karena A dan A dua-duanya sama, ini kita sebut dengan homozigot. Siapa yang
lupa apa bedanya homozigot dan heterozigot? Nah, ingat semua ya. Nah, lalu setelah ada IA, nanti ada juga yang kedua, IA bukan IO, 0. IA, I0. Nah, ini apa Bu? Ini untuk A yang heterozigot. God. Nah, yoi. Jadi dari mana nih kita ngeceknya homozigot dan heterozigot? Dari ini nih. Kalau ada A dan A, ini homo. Sama-sama ada huruf A-nya, ya kan? Sementara kalau ada huruf A dan 0, ini hetero kan? Nah, ngelihatnya kayak gitu. Ada dua jenis huruf, ada A dan 0, yang di atas ada A dan A saja. A dan A saja itu homo, sama hurufnya, homozigot. Lalu A dan 0 itu heterozigot. Siapa yang masih bingung? Paham? Paham? Iya, Bu. Ini kenapa mengganggu sekali? Sebentar ya. Ada yang mau coba nggak? Kira-kira kalau yang B bagaimana ya? Halo guys, mic on guys. Guys, mic on guys. Ibu jangan nunjuk-nunjuk dong, Ibu nggak pengen ditunjuk, makanya Ibu nggak pengen nunjuk kalian juga. Ayo siapa nih yang mau coba? Tetap sama, ada A dan juga B, ini ada yang homozigot, B homozigot, dan ada juga B heterozigot. Nah, yuk siapa yang mau coba? Kira-kira apa nih? IB besar dan IB besar yang homozigot. Yang B homozigot. IB. Fatimah coba diulangi yang homozigot tadi. Homozigot aja coba. Nulisnya gimana? I apa? I B besar dan I B besar. I B besar. Oke, Fatimah terima Itu kasih. homozigot. Coba sekarang yang B heterozigot tadi yang mau ngomong tadi siapa ya? Anak cowok tadi ya? Siapa tadi? Ayo, yang cowok mana guys? Mana guys? Tadi udah nyebut loh tadi tuh. Udah bener kesebutnya. Ayo apa? Ya, mulai deh. Mulai. Ayo mana keaktifannya? Mana? Mau Ibu harus Ibu tunjuk? Harus Ibu tunjuk? Oke. Basit yang bukan Musairi. Basit yang bukan Musairi. Basit loh. Ya, Bu. Ayo apa dong kalau gitu yang heterozigot? IB kapital I0. Itu bisa. Kenapa nggak mau ngomong? Kenapa Ibu panggil? Oke, I, B kapital, dan 0. Bu, boleh nggak kita nulisnya huruf A dan B-nya itu dengan huruf kecil? Anak-anak untuk golongan darah semua ditulis dengan huruf besar. Ya, catat. Untuk golongan darah semua huruf kapital. Ibu, kalau gitu yang golongan darah AB bagaimana? Nah, ini udah ketulis nih. Berarti kalau AB ya gabungan A dan B. Ibu tulis di sini aja deh. I A, I B. Bu, kalau gitu apakah untuk golongan darah AB ada yang homozigot, Ibu? Gimana kalau di logika? Logiknya gimana? Hurufnya aja udah hetero ya. Masa mungkin itu jadi homo? Kalau jadi homozigot berarti bukan golongan darah AB dong. Nah, gitu. Itu juga terakhir untuk yang golongan darah 0 itu I0 dan I0. Bu, bisa nggak yang golongan darah O itu atau O itu ada yang heterozigot? Nah, logiknya gimana? Nggak ada ya karena penulisan genotipnya 0 dan 0. Alright, guys, sampai di sini siapa yang belum paham dengan fenotip genotip? Dijawab apa kalau Ibu bertanya? Ada, enggak. Ayo, ada atau tidak? Bu, yang I A besar dan I B besar itu homozigot ya, Bu? Nah, untuk dua-duanya ini, AB dan 00, yang golongan darah AB itu tidak ada penyebutan AB heterozigot. Itu tidak ada. Jadi ngomongnya ya AB aja atau 0. 0 juga tidak ada istilah 0 homozigot.
Yang ada heterozigot dan homozigot ini berlaku pada golongan darah A dan B saja. Yang ini, yang atas ini. Ya, itu dipahami sekali. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan pada tadi nih kasus Bapak yang menistakan anaknya. Menistakan, tidak mengakui anaknya. Apakah Anak nampak? tetanggaku. Oke guys, kelihatan soalnya anak-anak. Ya. Coba Ya, Bu. Ibu mau yang bacain. Ibu nggak pernah dengar suaranya Sahara. Sahara. Ya, Bu. Ayo Hara, coba bacain Hara. Seorang laki-laki bergolongan darah A, heterozigot, menikah dengan perempuan bergolongan darah B, heterozigot. Maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah... Oke, mari kita uji cobakan. Ini masalahnya kayak gini kan. Kita coba bantu bapaknya ini gimana sih ceritanya kok anaknya itu golongan darahnya jadi beda banget sama bapak ibunya. Ini Ibu tarik ke atas, semoga masih ingat tadi ya, kalau bapaknya A heterozigot, ibunya B heterozigot. Seperti biasa, coba diawali dulu sama Najmah. Najmah, kalau kita mau persilangan, gimana Najmah yang kita tulisin, Najmah? Najmah. Makan, ditinggalkan, Ibu kan? Najmah. Najmah. Halo, Najmah. Mana kamu? Iya, Bu. Baru bangun. Enggak lah. Ayo Naj, gimana Naj kalau mau bikin persilangan? Diawali dengan apa Naj? Huruf apa nih? Apa? 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 Hurufnya? P untuk Huruf P. Yes, P untuk parent. Parent atau parentalnya siapa? Oh, tadi ada ayah. Ayah itu simbolnya kayak gini. Menikah atau ya kawin dengan perempuan. Ayahnya tadi apa? Mut. Golongan darah A ya. Golongan darah apa ayah tadi? Ibu tulis di sini. Golongan darahnya A heterozigot. Lalu yang ibunya B heterozigot. Nah, sekarang Mut coba bantu ibu bikin genotipnya. Kalau yang di sini, bapaknya ini kira-kira apa nih genotipnya di sini? Ayo Mut. You can do it. A heterozigot. Diawali dengan huruf apa? I. I apa nih tadi? Kalau untuk golongan darah A. I? A besar dan I nol. Suaranya Mut kenapa jadi suaranya Fatima? Ayo Mut, mic dulu. Mic on. Ayo Mut. I apa? I apa ya? Nah, ada kok huruf golongan darah A. I apa berarti? I? Karena dia heterozigot, I apa Mut? IA atau IAI 0. Nah, yang mana tuh? Ada dua tadi. I? A. Kalau IA lagi berarti homozigot dong. Ini bapaknya heterozigot. Berarti I 0. Oke. And then coba bantu ibu untuk yang golongan darahnya B, heterozigot, itu adalah Sultan. Where are you, Sultan? Sultan. Lari-lari dia. Apa, Sul? Kalau yang heterozigot, B, I apa? I? Golongan darah B loh. Berarti I apa? IB. Yes, IB dan apa lagi? Kalau dia heterozigot, B kah atau 0 kah? Apa? 0. Iya.
nol. Alright, great job anak-anak. Udah bisa nentuin genotip dari fenotip golongan darah. Kita lanjutkan, dalam persilangan setelah parent kita harus mencari G-nya. Apa G? G untuk gamet. Alright. Gametnya apa ya kalau begini, Bu? Nah, gametnya sama seperti yang terpaut gonosom. Kita tuliskannya harus ada I-nya, karena ada dua jenis, IA dan I0. Ini 0 ya. Nah, ini Bu, ke atas bawah itu artinya dia terpisah. Nah, kalau di sini berarti apa nih? Kira-kira anak-anak yang di sini? Gametnya apa? IB I0. IB dan I0. Alright. Terus kombinasi anaknya bagaimana, Bu? Bentuk hasil persilangannya. Perhatikan baik-baik. Yang Ibu garis merah ini untuk anak yang pertama. Ibu tulis di bawah. Bareng-bareng coba bantu Ibu. I apa jadi apa? I apa dengan I apa? Menjadi IB. IA dan IB. IB. Oke, lanjut. Yang kedua, ini ke situ. Berarti ini apa? Iya, ada I0. Allah. IA, Menjadi I0. Correct. Terus yang ke sini nih. I0. 0 jadi 0 IB. 0 IB. Ayo, gimana tadi nulisnya? Harus IB 0. baru 0. Oke, terakhir berarti apa dong? I0 IB 0. Yes, I0, I0. Kalau begitu, nah anak-anak ini namanya disebut dengan perbandingan genotip. Nah, genotip. Bu, emang perbandingan jenisnya ada berapa sih? Kemarin Ibu belum sampaikan sama kalian. Kalau perbandingan itu ada dua jenis nanti. Ada perbandingan fenotip dan perbandingan genotip. Nah, yang sering keluar nanti perbandingan, dua-duanya sih sering keluar. Perbandingan yang bawah adalah perbandingan fenotip. Aidin, ini kenapa jalan lari-lari ya? Fenotip. Bu, emang fenotipnya apa saja, Bu, yang ditemuin, Bu? Nah, kalau gitu bantu Ibu lagi. Ini yang awalnya golongan darah apa nih jadinya? IAIB. Golongan darah apa? AB. AB. Golongan darah AB. Lalu yang IA0? A. A apa? A heterozigot. A heterozigot. Lalu yang ketiga nih? Yang B heterozigot. Yes, B heterozigot dan terakhir adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah ya itu kalau misalnya bapak yang heterozigot, A heterozigot, kawin atau menikah dengan ibu yang B heterozigot, anak-anaknya nanti akan memiliki kemungkinan anak-anak ya, namanya probabilitas atau kemungkinan yang bisa jadi AB, bisa jadi A, bisa jadi B, atau bisa jadi 0. Bu, kita bikin prosentasenya bagaimana, Bu, perbandingan? Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, 4 itu dari mana? Nah, sekarang coba Ibu tanya lagi ke kalian. Ini ada berapa jumlah persilangan yang dihasilkan? Pertama ya, AB 1 kan, lalu A 2, 4. B 3, 3, 0, 4. Jumlah total dari persilangan ini ada 4. Nah, sekarang kita fokus. Yang golongan darahnya AB itu ada berapa? Ada 1 kan? Nah, bentuk perbandingannya bagaimana, Bu? 1 banding 4. Artinya ada 1 dari 4 jenis filial yang dihasilkan. Gitu. Lalu yang A bagaimana, Bu? Dia juga sama. 1 dari 4. Yang B juga 1 dari 4. Yang yang 0 adalah 1 banding 4. Nah, kalau ini kan persilangan bentuk pecahan. Kalau gitu bentuk prosentasenya gimana, Bu? Prosentasenya ya tinggal kalikan 100. Nah, biasa aja 100 bagi 4 kan. 100 bagi 4 berapa anak-anak? 4 kali berapa dapat 100? 25. Yes. Jadi nanti kalau ditanya prosentase ada sebesar 25% untuk tiap-tiap jenis golongan darah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya untuk persilangan. Sebelum Ibu bagikan menjadi kalian 2 kelompok besar tadi. Setelah ini akan Ibu kasih soal ke kalian. Ayo, berani bertanya
Karena nggak tahu. Ayo, apa sih yang bikin pada nggak mau nanya tuh? Malu Bu, suara saya masih serak-serak gitu karena bangun tidur. Iya Bu, semalam saya habis konser. Kok Bu Ibu Guru. nggak diundang? Yes, yes please. Bu. Siapa nih? Who are you? Saya Kamu adalah? Saya Bakar Bu. Nah, Bakar katanya bukan nggak mau sih, nggak bisa ikut dari ini. Enak bener ke Madinah Ibu nggak diajak. Saya usahain kan Bu, saya bilang. Iya bener. Saya kan Bagus. usahain Bu. Nah, nggak pusing. Kalau saya gak capek, saya usahain. Lah itu nggak capek berarti ya? Ya lumayan sih Bu, masih pusing. Ya bisa di-record, hari ini bisa di-record. Nanti diulang-ulang lagi videonya. Kemungkinan mungkin yang hari ini juga Iya, Bu. akan Ibu ini kok. Kemarin-kemarin tuh Jadi Ibu begini Bu, lupa. saya mau bertanya Bu. Ya silakan. Kan di sini Bu ada di yang AB, A sama B sama 0. Heeh. Iya Bu. Iya, kenapa? Jadi kan ada 4 nih Bu. Mm-mm. Nah kok di sini ada 1/4, 1/4. Kenapa nggak 1/4, 2/4, 3/4 gitu Bu? Kenapa? Karena tiap-tiap jenis golongan darah tadi cuma ditemuin satu. Ada berapa golongan darah A di sini? Hasilnya cuma satu aja ini. Kecuali nanti kalau kalian persilangan ketemu A lagi, A lagi, A lagi. Loh, berarti ada 3. Kalau 3 berarti ya 3/4 gitu misalnya. Beda loh kayak kemarin yang persilangan di hibrid, hukum Mendel 2, itu kan sampai 16 banget itu loh. Masih inget nggak? Enggak Bu, saya lupa. Saya lupa Bu. Ingat. Bukunya dibuka. Oke, kalau tidak ada lagi Ibu bagikan ke 2 room besar ya. Di 2 room nanti, oh ini. Screenshot dulu. Ini screenshot dulu. Halo. Nah, screenshot dulu ini atau tulis dulu di buku yang memiliki nomor ganjil itu dapat soal A. Lalu yang nomor urutnya genap dapat soal B. Ya. Anak-anak, mana suaranya? Mana responnya? Dijawab apa? Iya, Bu. Cuma Iya, Bu. Yuk sekarang boleh ditulis dulu seperti biasa. Nah, waktu ditulis atau udah di screenshot, dikerjakan dalam grup, habis itu dipresentasikan. Bu, cara presentasinya gimana, Bu? Nah, ada salah satu cara. Kalian nanti kalau pakai annotation pernah nyoba nggak yang coret-coret ini? Sambil nulis ya, sambil dengerin Ibu ngoceh. Kalian pernah nggak nyoret-nyoret layar HP-nya? Bisa loh ini dicoret-coretin. Mana sih tadi? Nggak ada Bu di saya. Oh, nggak bisa. Wait. Oh, ini kayaknya video setting bukan. Ya, hilang deh. Oh, settingannya. Oh, ini. Nah. Udah bisa nanti kayaknya dicoret-coret. Hilang. Syahdu banget sih. Bu, Iya. bisa diulangin nggak Bu? Yang ganjil itu yang nomor A atau B? Yang ganjil yang A, yang genap yang B. Ya, Baik. yang ganjil yang A, yang genap yang B. Ini Ibu gede ini. Tuh. Kalau nggak jelas tulisannya ngomong ya. Kalau nggak jelas tulisannya ngomong. Udah selesai ditulis? Nggak usah ditulis dua-duanya. Nanti waktunya lama. Tulis aja yang untuk punya kalian sendiri. Udah? Kalau udah Ibu assign ya roomnya ya. Nanti Ibu akan coba cek satu persatu ke room kalian. Ingat tadi yang ganjil ke room 1, yang genap ke room 2. Bu, kita di room ngapain nanti? Di room kalian berdiskusi. Nanya-nanya ke temennya. Ceritain hasil temuan kalian. Udah masuk tuh roomnya, udah ke assign, silahkan join.
Anak-anak. Yang satu untuk ganjil, yang dua untuk genap. Ini kita milih, Bu. Yes, betul. Yang satu ganjil, yang dua genap. Yang nomor urutnya genap, masuk ke room 2. Yang nomor ganjil, masuk ke room 1. Nomornya itu sesuai apa, Bu? Nomor absen Sesuai. kalian di sekolah. Gitu. Allah, lupa nomor absen lagi. Hah? Ayo masih banyak nih yang belum masuk room nih. Ada 27. 25 sekarang. Ayo yang belum join. Loh, Rasyad kok not join? Rusdi kok not join? Halo Rusdi? Rasyad, Rusdi ini kenapa not join? Ayo, masih ada Basit, ada Adil, ada Adit, ada Ahlam, ada Erjan, ada Fahlia, ada Faiz, ada Daus, ada Husril, ada Fakih, ada Kurotul, ada Gazi, ada Muliso. Langsung masuk ke roomnya, yuk. Kalau masih bingung tadi, inget dulu nomor absen kalian di kelas. Bu, Siapa? cara masuknya itu gimana? Tinggal diklik sayang. Ini siapa tadi yang nanya? Muliso. Muliso, coba kalau gitu Ibu dari sini aja ya. Muliso, sign tuh. Muliso genap atau ganjil? Nomornya. Muliso? Oh, Genap. Muliso. Genap, oke. Udah masuk. Ada lagi nggak yang nggak bisa masuk ke roomnya? Siapa lagi nih yang nggak bisa? Kalau nggak bisa Ibu. Maaf, Bu. Iya, kenapa? Fakih belum masuk juga? Nggak ada? Room 2 itu buat Bu. Room 2, Bu. Fakih udah bisa masuk belum? Ke room 2? Nah, room 2 buat apa, Bu? Buat genap atau ganjil, Bu? Room 2 untuk yang genap. Saya belum masuk, Bu. Siapa nih? Faiz, Faiz, apa nomornya? Genap atau ganjil? genap. Faiz genap. Oke, ada lagi yang belum? Masih banyak nih. Yasin, Sultan, Najla, Saya Gazi. juga genap, Bu. Siapa nih? Saya juga genap, Bu. Siapa nih? Husril. Oke, Husril. Ada lagi yang belum? Saya, Bu. Siapa nih? Sultan. Sultan apa? Genap apa ganjil? Hah? Genap. Genap. Oke, banyak banget yang genap nih. Siapa lagi? Resti, Najla, Quratul, Huda, Fahlia, Eka, Ahlam. Kalian di mana? Di sini, Bu. Kenapa nggak bisa masuk? Roomnya Sini, apa? Bu. Iya, Bu. Nggak tahu muncatnya. Nggak tahu. Ibu masukin aja deh. Kalian genap atau ganjil? Ahlam duluan nih. Ahlam genap atau ganjil? Ganjil. Ahlam ganjil. Eka apa Eka? Genap apa ganjil? Ganjil? Genap. Oh genap. Genap. Oke, Ibu masukin. Fahlia? Fahlia masuk apa? Genap apa ganjil? Fahlia? Ganjil, Bu. Oh, Fahlia ganjil. Huda? 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 Ganjil, Bu. Huda ganjil. Najla? Ganjil. Najla ganjil. Udah masukin lo ya. Najla genap, Bu. Najla genap. Restiani apa Restiani? Ganjil. Ganjil. Banyak banget yang ganjil. Oke.
Halo guys. Kalau udah ngapain tuh? Kalau udah diskusi dong. Gimana sih? Nggak tahu, pada diem, Bu. Ya udah coba kerjain dulu. Kalau bingung sambil kayak gak bayangin aja Bu nggak ada di sini gitu. Mau ngobrol-ngobrol apa tapi masih pelajaran ya. Coba dulu Ibu kasih waktu 5 menit tunjukin ini nih hasil kerjaanku sama nggak gitu aja. Oke, Bu ke room lain dulu ya. Ya, Bu. Bu tungguin. Hai guys, kok anteng banget. Udah selesai, udah diskusi. Ini yang lainnya pada kemana? 5 menit ya buat ngerjain soalnya. Boleh diskusi sama teman itu artinya, tadi apa nih, fenotipnya apa, genotipnya kayak gimana. Dengar gak suara Ibu? Kok pada anteng banget? Halo? Dengar, Bu. Dengar. Sambil dikerjain ya. Oke. Nah, Ibu jalan-jalan terus. Jalan-jalan. Ya, Mama gak ngerti ya. Kalau nggak ngerti, yang ngerti temennya suruh ajarin dong. Nanya ke temennya lah. Ya, ketawa ketiri. Nggak kok, Ibu nggak denger apa-apa. Lanjutin. Udah selesai, guys. Nanti, halo anak-anak. Hai. Tinggal F-nya, Bu. Oke, tinggal F-nya. Nanti caranya kalau mau share hasil kerjaan yang ada di ini tadi, yang udah kalian kerjakan di buku, nanti di foto, cekrik, habis itu kan dari foto itu dari HP nanti ada tuh pilihan sharing screen, ya kan? Nanti caranya kayak gitu. Dan Ibu bakal nunjuk random. Disiapin semuanya, dikerjain. Jangan lupa kalau udah selesai kerjaannya di foto ya. Anak-anak, oke? Baik, Bu. Mana yang lain suaranya? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Yuk, Bu jalan dulu yang lain. Kalau udah selesai di foto, kalau udah di foto nanti nunggu temennya yang lain ya. Siap-siap untuk di sharing screen hasilnya tadi. Siap, Bu. Oke, Ibu ke yang teman yang lain. Hai guys, udah selesai. Pokoknya kepencet. Guys, yang udah selesai, nanti gimana Bu untuk mempresentasikan hasil kami? Nah, kalau udah selesai di foto hasil kerjaannya, kalau udah di foto kan udah kesimpan di HP tuh. Nah, nanti dari HP kalian bisa sharing screen-nya. Ya, udah selesai kerjaan di foto, nanti siap-siap. Nanti siap-siap untuk sharing ke teman-temannya. Bisa dipahami nggak maksud Ibu? Ya, yang udah selesai, kerjaannya di buku, di foto, habis itu sharing screen dari HP masing-masing. Oke guys, kalau udah selesai bisa nggak kalian di situ leave the room, bisa nggak ya? Gini, yang sudah selesai, langsung di foto kerjaannya dan bisa kembali ke main room. Kalian kalau nggak tahu caranya gimana ya? Ibu, ini aja deh. Ibu close aja. Kalau udah Ibu close ya roomnya ya? Ya, Bu. Udah. Ntar ke yang satunya dulu. Gimana guys? Udah selesai di foto? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ibu kayaknya ngebet banget pengennya. Iya nih. Nanti Ibu tunggu di main room, yang udah selesai bisa leave the breakout room. Jangan leave room loh ya, leave the breakout room. Ada nggak di HP? Tidak tahu. Nggak ada. Yaudah nanti biar Ibu aja deh. Oke. Nggak ada. Oh iya. Kalau gitu Ibu kembalikan semuanya ke room utama. Ya, belum, Bu. Bentar lagi, nggak apa-apa, bentar lagi. Ya udahlah. 1 menit. No, Bu. Nggak, nanti akan otomatis dari Ibu. Live-nya kalian
akan Ibu liftkan dari Ibu. Gimana sih? 37 detik. Semuanya sudah di sini? Udah, Bu. Bentar, kok nggak nampak kalian semua ya? Halo guys, gimana guys kalian guys? Oke. Nah, tinggal dikit lagi ya udah Ibu tungguin. 1 menit deh, 1 menit. Kameranya dong. Oh lagi moto kali ya, jadi kameranya nggak nyala. Ya. Kenapa? Sekolah sepi banget guys, nggak ada kalian. Nanti jangan-jangan pas sudah masuk sekolah, aduh males banget, mendingan belajar dari rumah, aku tuh bisa bangun kapan aja, males pagi-pagi berangkat ke sekolah, aduh Bu, ngantuk. Ya. Ibu dapat kabar nggak apa atau info gitu tentang masuknya sekolah? Kapan ya? Cie. Kalau rumor has it itu awal tahun depan. Katanya kan Saudi udah mulai berani buka umrah tuh. Jadi bisa jadi kemungkinan tahun depan. Tapi kita tidak bisa menerka-nerka nih dengan pasti juga apakah mereka akan ngikutin itu atau alah. Katanya kalau orang Saudi itu paling takut banget sama anak-anak ya. Karena kalau hujan aja tuh di sekolah diliburin gitu kan karena takut banjir katanya ya. Iya. Ibu. Didoakan. Kalau ada doa dari kalian nanti insya Allah sekolah segera masuk, segera berakhir ini semua. Oke, baik. Nah, sekarang waktunya untuk sharing hasil diskusi atau hasil pengerjaan. Yuk, salah satu nggak mau deh Ibu nunjuk-nunjuk. Please deh. Harus Ibu tunjuk. Coba selain yang tadi, pokoknya selain Fatima, selain siapa tadi? Adit. Ayo yang lain mana suaranya? Belum, Bu, belum. Apa nih yang belum? Kalau gitu Ibu tunjuk ya. Seperti biasa nih, nggak mau ada yang jadi volunteer. Siap-siap yang kameranya nggak nyala, Ibu tunjukin. Siap-siap yang kameranya nggak nyala. Langsung nyala semua. Panik. Hedon. Biar. Anjay. Oh, ada Yasin, Davi. Oh, gue bingung ini. Ayo Davi. Sharing screen hasil kerjaannya. Ayo mana? Dav, bisa nggak? Jangan dia pakai alasan, Bu saya nggak bisa sharing screen. Kelawan bohong banget tuh. Loh. Terus pada abis itu dimatiin. Oh tunggu aja gilirannya Ibu panggil lagi. Gak bisa nih Davi nih. Oke. Hasil fotonya tadi. Yes tuh. Wih, apa tuh? Di zoom Dav. Oke, Dav, suaranya boleh di mic-nya boleh di bener di landscape tadi Dav, di landscape. Biar gede. Dimiringin, HP-nya dimiringin. Udah miring belum tadi? Dav, mic-nya dinyalain, Dav. Halo, Bu. Udah, menyala. Oke, balik lagi. Kenapa? Hebat. Mana ada foto? Jaringannya. Nah, sip. Oke, Dav. Jelasin ke teman-teman, Dav. Ceritanya gimana, Dav? Saya mewakili dari soal kelompok 2, yaitu dari kelompok genap. Iya. Soalnya
seorang perempuan bergolongan A heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan AB. Maka anak-anaknya akan bergolongan darah. Rumus persilangan itu PGF. Jadi P-nya IA, I0 yang untuk perempuan, IA dan IB untuk golongan darah laki-laki. Oke. Gametnya ya disilang aja apa? Gimana? Langsung dipesilangin gitu. Jadi ditulisin. Habis itu? Habis itu F-nya dari hasil persilangan tersebut kita sudah dapat 4 hasil. Jadi dari keluarga tersebut bisa terbentuk dari golongan darah anak-anaknya itu. Oke, apa aja nih anak-anaknya? Golongan darah yang terbentuk dari anak-anaknya? Ada golongan darah A homo, ada golongan darah AB, ada golongan darah A heterozigot, ada golongan darah B heterozigot. Oke, sekarang kalau Ibu nanya berapa persentase, jangan persentase dulu, berapa jumlah anaknya yang bergolongan darah A? Ayo, berapa kira-kira? 50%. Itu persentase. Ibu nanya jumlahnya aja. Jumlahnya ada berapa? 2. Ada 2. Kalau gitu persentasenya berapa? 50%. 50%. Coba yang lain Ibu mau nanya, berapa persentase untuk anaknya yang bergolongan darah AB? Yang lain semuanya jawab. Berapa yang golongan darah AB? 25%. Alright. Oke, Dav. Terima kasih, Dav. Bisa di-close sharing screen-nya. Nah, sekarang dari kelompok A. Ada yang mau jadi volunteer? Ayo, poinnya gede banget loh kalau mau ditunjuk dan mencoba tanpa harus ditunjuk. Ayo, guys. Yang kelompok 1, guys. Soal grup A, guys. Tunjukkan mana ini keberanian kalian. Hei, generasi Indonesia. Mau jadi apa nanti bangsa? Ayo, soal A. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Jangan ibu sampai nunjukin. Kalau ditunjuk artinya takut. Iya. Ayo, siapa nih? Rar, rar, rar. Rar, 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 rar. Rar. Yang dapat soal A. Rar, rar. Siapa? Apa sih? Oke, seperti biasa akan Ibu calling dari yang tidak on kamera. Rafif. Hai Rafif. Ayo Rafif, dapat soal apa? B, Bu. Hei. Saya, Bu. Kamu siapa? Yasin. Oke, Yasin. Yo. Nah, bagus akhirnya. Yasin, udah di sharing screen belum? Bisa kan sharing Belum, Bu. screen? Iya, Bu, ya, Bu. Sip, mic-nya nyalain dulu, habis itu sharing screen dari HP-nya. Rar, rar, rar. Sambil nunggu Yasin sharing screen, tadi banget Ibu kemarin nih udah nyampaikan kalau tinggal 3 pertemuan. 3 pertemuan kita belajar tentang fisika nanti. Belajar tentang listrik. Wow. Kalau harusnya kita ke sekolah nanti kita praktek bikin jaringan listrik. Kalau di rumah mungkin nggak ya? Bu, kesetrum kita nanti, Bu. Aduhai. Bu, ini pencet screen kan, Bu? Pencet screen. Habis itu nanti masuk ke layar HP-nya. Nggak bisa ya, Sin? Bentar, Bu. Lagi dicoba. Sip. Nah, tuh udah berhasil. Kita akan melihat isi HP-nya. Nah, pintar. Di Zoom.
Itu bisa dimiringin nggak, Yasin? Bentar, Bu. Gini? Ini dikit lagi. Ini kita miring lihatnya. Maksudnya dimiringin dari itunya. Nah, Cuman bisa kayak gini doang, Bu. Gini, Bu. that's okay, nggak apa-apa. Yang tetap tegak aja, tapi kita kecilin dikit aja nanti. Yang tadi. Kalau gini kita ngeliatnya miring. Bisa gitu doang, Bu. Tadi bisa, Yasin. Yang bentuk Kayak gimana? tegak. Diedit fotonya. Wih, tuh, dikasih solusi tuh. Yuk lagi. Next. Dari fotonya, Udah. Yasin. Dari fotonya. Boleh, Nah, Bu. ini. Ya. Jangan di-delete. Di-edit dulu. Di-edit dulu. Tuh, pakai segitiga. Ya, Bu. Klik. Nah, tuh, di-rotate. Apa itu kelihatan? It's okay, guys. Itu yang bagian atas, bukan di crop, sayang. Itu yang ini nih. Udah gimana Ibu nunjukinnya? Bentuknya muter, ular. Yang gimana, Bu? Tuh yang ada tanda panahnya tuh. Gini, Bu. Panahnya muter. Nah, yes, kayak gini. Sip. Simpan. Oke, yuk kita lihat apa nih hasil anaknya nih. Zoom. Siapa nikah dengan siapa? Seorang laki-laki bergolongan darah 0 menikah dengan perempuan bergolongan darah B homozigot. Maka probabilitas golongan darah anaknya adalah Yes. Hasilnya apa? Langsung hasilnya aja nggak apa-apa. Hasilnya Itu berapa? Apa aja golongan darah yang terbentuk dari hasil persilangan tadi? Nah, gitu. golongan darah 0, terus golongan darah B, Iya. terus Ada lagi? B, udah. Nah, berarti hanya 0 dan B. B-nya ada berapa jumlahnya? Ada 3. Nah, kalau 3 kita buat persentase berarti 3/4 kali 100. Berapa tuh? 3/4 itu sama dengan, kalau 1/4 itu 25, berarti kalau 3, ini kalkulator. Jangan bikin kalkulator. Enggak, Bu. 3/4 itu adalah 75%, ya. Oke, boleh di stop sharing screen-nya, Yasin. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Ternyata heterozigot dan homozigot dari golongan darah itu menghasilkan jenis golongan darah untuk anak-anaknya berbeda-beda, ya kan? Nah, sekarang Ibu pengen dari kalian ada yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa, ketemu apa, hasilnya kayak gimana? Ayo, siapa nih? Bu, Yes? jawaban saya beda, Bu. Kamu apa ya Zan jawabannya? Boleh di sharing screen? Bentar, Bu. Yang lain juga ada yang beda, boleh loh berkabar. Kayak gimana, Bu? Share. Screen-nya dipencet, habis itu masuk ke galeri. Tadi udah di foto kan? Nah, ini udah masuk nih, udah kelihatan kok. Mana, Bu? Galeri kamu yang tadi hasil foto. Udah ya, Bu? Udah masuk kok. Nah, tuh. Maaf, Bu, jelek. Enggak kok. Ini, Bu, gini, Bu. Bentar, sabar. Kita belum berhasil melihat hasil pekerjaan kamu. Ini masih ngelak ini di bagian tab. Nah, ini berhasil. Oke, apa nih yang ketemu nih? B heterozigot semua. Oke, kita cek lagi soalnya yuk. Tadi ada laki-laki yang bergolongan darah 0, ya kan? Menikah dengan B homozigot. Kata kuncinya B homozigot. Anak-anak, ini kenapa nge-lag lagi? Halo? Ya Zan, jangan dipindah ke Zoom, Ya, Ibu nggak bisa ngeliat jawabannya.
Bisa di zoom nggak? Udah, Bu. Bisa di zoom nggak? Segini, Bu. Tambah lagi gede bisa nggak? Nah, sip. Oke, untuk untuk tadi Yasin dengar suara ibu nggak? Tadi kayaknya kalau Yasin nulisnya B yang heterozigot kali ya. Ini nulisnya IB IN0. Ya nggak Yasin tadi? Iya, Bu. Sementara di soal tadi ibu minta yang apa kira-kira? B homo apa hetero? Oke, jadi untuk semuanya juga kalau B homozigot kita tuliskan dengan IB IB. Nah, hasil persilangannya bagaimana? Ini udah dibantu sama Yazan. Bahwasanya IN0 disilangkan dengan IB, semua anaknya terbentuk IB dan IN0. Dari hasil seperti ini berarti apa kesimpulannya yang bisa diambil Yazan? Berapa persentase dengan golongan darah apa? 100% dengan B heterozigot. Ya, guys. Betul. Cukup dengan 100% golongan darah B. Oke? Baik, Bu. Oke, boleh di-close sharing screen-nya. Lalu Ibu lanjutkan tadi, ada yang mau dapat poin lagi, menyimpulkan kegiatan hari ini, apa yang dipelajari, apa yang ditemukan ternyata dari kasus konflik rumah tangga yang berujung pada malapetaka. Ayo, siapa nih yang mau nyimpulin? Jangan sampai petunjuk lagi. Tadi udah ada nih yang mulai mau bersukarela hati. Anak-anak, tidak ada yang salah. Oke, seperti biasa Ibu harus menunjuk kalau gitu. Terlalu capek. Akidah? Iya, Bu. Coba Akidah simpulin deh. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Belajar tentang tipe-tipe golongan darah dan juga persilangan. Ya, artinya persilangan dari tipe golongan darah. Oke, itu bisa. Coba ditambahin sama Pak Tindol. Ya, Pak Tindol. Ya, Pak Tindol. Mana Abdul Rahman? Iya, Bu. Abdul Rahman. Kalau kita tahu nih sekarang bahwasanya dalam persilangan golongan darah itu tuh berbeda. Ada kemungkinan jenisnya berbeda. Lalu seharusnya kita gimana kalau di posisi si Bapak tadi? Menggugat istrinya ke pengadilan tinggi gitu untuk sidang cerai? Tidak, Bu. Terus gimana dong? Dibawa ke dokter. Ya, dibawa ke dokter gitu, Bu. Bener, dibawa ke dokter untuk ngapain? Tes? Untuk dites, Bu. Apa tuh? DNA-nya. Kok mic-nya mati? Nyalain dong. Itu udah bisa tadi. Jadi dibawa ke dokter untuk dites apanya? Golongan? Dites golongan darahnya. Jadi bisa jadi ternyata bapaknya heterozigot, ibunya juga heterozigot. Anaknya bisa muncul golongan darah yang baru. Baik anak-anak, kita udah melebihi 45 menit ternyata ya. Injury time dong. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang golongan darah, sudah mempelajari cara persilangannya, setelah ini seperti biasa Ibu akan berikan penugasan kembali di Edmodo. Waktunya tinggal dikit, Bu. Boleh. Ini dikumpulannya minggu depan ini, nggak harus hari ini, ya. Jadi minggu depan disiapkan apa aja tadi? Siapa yang masih ingat minggu depan kita mau ngapain? Harian. Ulangan harian. Ayo apa? Ulangan harian. Ulangan harian materi apa? Materi apa? Warisan sifat. Dari pewarisan sifat kan gede tuh. Mulainya apa aja? Dari apa? Dari yang mana? Kromosom. Gen udah Ibu tanyain belum sih? Udah pernah pilihan harian nggak sih? Kayak yang tentang gen? Udah kayaknya ya kemarin ya?
Udah atau belum? Hai guys, kok mati? Halo, halo. Hai. Kenapa ini jaringanku? Anak-anak.